Kami dari Morowali mengucapkan selamat Hari Pers kepada rekan-rekan wartawan. Mengucapkan pula pada kesempatan ini terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang sudah sangat baik antara media, rekan-rekan wartawan dengan kami selaku pelayan masyarakat di bidang hukum. Ke depan kami berharap keberadaan Kejaksaan Negeri Morowali khususnya bisa memberikan kontribusi lebih terkait dengan tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum. Untuk selanjutnya mungkin ada hal menarik ataupun ada hal yang perlu saya sampaikan selaku pimpinan bersama anggota saya di sini terkait kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kita di bidang hidung. Yang pertama terkait dengan masalah peristiwa ini, kami sudah menerima SPDP dengan 2 tersangka dan sudah menerima berkas tahap 1 yang sedang diteliti dan sekarang sedang ekspos penanganan perkaranya untuk penelitian berkas perkara oleh tim JPU bersama dengan rekan-rekan penyidik untuk menyempurnakan berkas perkara. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa tersangkanya ada 2 orang yang sudah diterkakan oleh penyidik, Siyung sama siapa ya, di satu saya lupa namanya itu. Kemudian terkait dengan perkara lain yang di Bidung masih berjalan normal, cuman kualitas dan kuantitasnya mulai meningkat, khususnya perkara narkotika. Mulai ada peningkatan jumlah dan kualitas barang juga mulai bertambah. Terkait dengan bidang tindak pidana khusus, dapat saya sampaikan kemarin rekan-rekan wartawan sudah membantu kami untuk merilis giat penangkapan dari salah satu terpidana yang setelah diputus pada tingkat penyelesaian perkara di Mahkamah Agung Kasasi. Sudah selesai dieksekusi, mungkin dalam jangka waktu tidak lama, tidak lebih dari 20 hari masa penahanan, kami akan melakukan pelimpahan untuk proses persidangan. Sudah tereksekusi. Jadi sudah tereksekusi. Kemudian yang untuk DPO kita tinggal 1, cuman sudah termonitor. Nah, hal menarik dari Pitsus di tahun ini, setelah pemilu berjalan dengan damai, semoga terus damai dan hasilnya juga tidak menimbulkan permasalahan baru, kami sudah mulai bergerak untuk beberapa kegiatan yang sebelumnya sudah di moratorium untuk tidak dilakukan selama proses pemilu berjalan. Itu bahasa pertama yang berkaitan dengan caleg dan yang pengerahan massa. Itu kami sudah lakukan kegiatan juga. Saat sekarang di tahun 2024 kami melakukan penyelidikan selama 1 bulan untuk penyaluran dana penyertaan modal ke Perusda. Ya, ini sebenarnya sudah lama, angkanya juga cukup signifikan. Kami sudah tingkatkan ke penyidikan. Jadi proses di 2004 ini sambil berjalan, kami sudah tingkatkan ke penyidikan yang mana peristiwa penyertaan ini di tahun 2012 sampai sekarang. Ya, Kasih Ditsus sudah jelaskan bahwa tidak ada pertanggungjawaban dari pengelolaan dana penyertaan tersebut. Peristiwa itu jelas merugikan keuangan daerah ataupun kemanfaatan dari Perusda itu sudah tidak ada sama sekali sampai sekarang. Kemudian Perusda ini KBLU-nya umum, tapi pergerakan usahanya tidak kelihatan. Untuk sementara ini penyidik sudah mengumpulkan minimal 2 alat bukti
mungkin dalam waktu dekat setelah hasil audit keluar kita melakukan penetapan tersangka. Tersangkanya agak banyak ini. Ya. Dan termasuk big fish juga. Ya, karena kami mengindikasikan pemanfaatannya tidak ke Perusda ini. Ya, ada peristiwa-peristiwa lain lah yang masih kami dalami. Dari penyidikan ini saya harapkan bisa memberikan kepastian terhadap peristiwa hukum yang terjadi terkait penyertaan modal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai detik sekarang yang dikelola oleh Perusda Morowali. Untuk kegiatan penyelidikan masih sedang kita dalami beberapa temuan kita, dan selain temuan juga ada laporan-laporan, terutama khususnya yang bersifat nilainya sangat signifikan dengan nilai di atas 1 miliar semua. Nah, yang jelas kami Kejaksaan Morowali tidak berhenti untuk memperhatikan hal-hal seperti ini, dan semoga kedepannya kami juga tetap didukung oleh rekan-rekan media untuk peningkatan kinerja kami dalam penerapan tugas dan fungsi di bidang tindak pidana khusus. Mungkin untuk penyidikan itu sementara yang dapat saya jelaskan. Kemudian terkait dengan beberapa kegiatan penyelidikan tidak bisa saya sampaikan dulu karena masih sangat urgent untuk kerahasiaannya. Nanti kalau pada saatnya pasti akan saya sampaikan. Kemudian di bidang Datun di awal tahun ini sudah berhasil menyelamatkan keuangan daerah 2 miliar, ya 2 miliar lebih lah, ya. Dan ada juga pengembalian dari beberapa yang sudah disepakati oleh yang melakukan, yang punya kewajiban untuk melakukan pengembalian. Bahkan sudah ada beberapa yang sudah lunas, yang untuk yang besar-besar sudah selesai, sudah lunas. Sekarang masih ada beberapa yang perintilan di bawah 100 juta. Tapi itu tetap kita kejar. Baik itu di rumah sakit, BPM, Badan Penyelamat Lingkungan, ini loh, bencana itu. Oh, Badan Penanggulangan BPBD. Ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rumah sakit, BPBD, PU, pertanian, koperasi, beberapa dinas lah, itu ada sekitar 10 apa 11 dinas itu yang sedang kita sunding, dan semoga mereka di akhir Februari ada pelunasan. Karena saya sudah deadline Februari tidak ada penyelesaian, mohon maaf saya serahkan kertasnya ke bidang Pitsus. Karena itu temuan BPK. Ya, kita sebenarnya sudah berusaha untuk merangkul dengan memberikan ruang solusi itu untuk mengurangi beban keuangan negara dalam penyelesaian perkaranya. Tapi kalau tidak mau diberikan jalan keluar seperti itu, dan jelas ini bukan negosiasi, hanya mempertimbangkan asas manfaat saja. Ya. Nah, kalau sekarang sudah diberikan kesempatan begini, tidak juga melakukan perbaikan ataupun penyelesaian, kami tidak lanjuti. Saya tidak mau tahu itu siapapun juga, kami akan tidak lanjuti, ya. Kemudian untuk di Datun, pendampingan terhadap proyek strategis daerah sudah selesai. Tidak ada kekurangan pekerjaan ataupun tidak ada, ya. Yang terjadi dari kegiatan pendampingan kita, termasuk jembatan IP, ada keterlambatan sudah didenda juga, dikenakan denda. Karena faktor umur beton, kami sangat hati-hati karena itu menyangkut keselamatan. Kami tidak mau asal selesai administrasinya. Nah, itu sudah ditindaklanjuti. Barusan ada laporan dari PPK bahwa tinggal pengaspalan karena mengacu pada umur beton. Jadi aman itu, ya.
denda berjalan dari keterlambatan, tidak dibayarkan, harus bayar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku pimpinan. Saya berharap di hari pers ini ke depan kejaksaan dan rekan-rekan media tetap menjalin komunikasi, silaturahmi yang sehat, yang baik, dan saling memberikan koreksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita. Mungkin itu ya, ada pertanyaan ataupun ada yang perlu kita diskusikan, saya sediakan waktu sebentar ya, sekitar 15 menit karena saya harus expose ini masalah ini. Oke. Ya, Pak. ya. Untuk ini Pak Mas Bambang. Kajaris Ya. terkait rencana kan pasti ada yang akan ditetapkan nanti tersangka. Ya. Ini tentang Perusda, apakah para calon-calon tersangka ini adalah ASN atau warga biasa atau sipil atau pengusaha? Yang jelas, kalau terkait pengelolaan keuangan negara atau keuangan daerah, pasti ada. ASN. Jawab sendiri. Iya. Ya, karena tidak mungkin tereksekusi tanpa peran mereka. Iya. Ya, kan unsurnya menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, perannya di mana itu nanti kita lakukan dengan pembuktian dari minimal 2 alat bukti. Itu yang super itu Pak Bambang. Satu gedung. Inisial belum Pak ya? Ada. Jangan dulu, ini baru penyidik. Oh siap. Pelan-pelan nih. Kewajiban tersangkanya pasti, tapi harus ada kewajiban kita menghitung kerugian negara atau Oh, siap. kerugian daerah dulu. Ya. Yang jelas nilai. Izin Pak Kajaris. Kalau saya Pak. Ya, sebentar. Saya harus ada laporan yang saya kirim sambil ya. Iya. Maaf ini.